Terima kasih sambutan dari Ibu Patani 6, dari Bu Is. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ibu Pengawas Binaan SD Kecamatan Tapos. Langsung aja kepada Bunda Hajah Ayulia, kami persilahkan. Silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jelas suara Ibu? Halo? Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatannya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi di dalam Zoom meeting ini dalam rangka kita juga menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kedinasan, dan juga alhamdulillah kita juga bisa bertatap muka ya, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini di dalam Zoom meeting ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sukatani 6, yang saya hormati Bapak Komite Pak Ian, terima kasih sudah hadir. Dan yang Ibu banggakan, Ibu cintai dan Ibu sayangi, Dewan Guru Keluarga Besar SD Negeri Sukatani 6. Pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang berkaitan dengan tugas Ibu selaku pengawas pembina di SD Negeri Sukatani 6 ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Yeti, kepada Pak Wahyu, kepada semuanya nih, Pak Ian, semuanya yang sudah hadir di dalam Zoom meeting ini dan juga sudah memfasilitasi Ibu untuk dilaksanakannya supervisi mutu di SD Negeri Sukatani 6 ini. Dan juga tadi sudah menyampaikan Ibu Kepala Sekolah bahwa kegiatan dan program-program sekolah di masa pandemi COVID-19 ini tetap dilaksanakan, tetap semangat ya. Walaupun kita tetap dengan protokol kesehatan, kita tetap semangat, sehat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pelaksanaan supervisi yang akan Ibu laksanakan pada hari ini, sebelumnya Ibu mau informasi dulu bahwa kegiatan supervisi mutu ini dilaksanakan oleh LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, ya. Dan agen penjamin mutunya itu adalah salah satunya adalah pengawas sekolah, ya. Dan tentunya ini harus sampai kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Komite dan juga semua keluarga besar SD Sukatani 6. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam melaksanakan tugas supervisi mutu ini, Ibu mempunyai sekolah binaan itu 11 sekolah, ya, yang terdiri dari 4 sekolah swasta, ya, dan 7 sekolah dasar negeri, ya. Dan Ibu ini mohon maaf sebelumnya dan terima kasih ya sudah membuat rencana tindak lanjut. Jadi yang akan Ibu laporkan itu adalah SD Negeri Sukatani 6, ya. Jadi di dalam kesempatan ini sekaligus juga Ibu menyampaikan kepada Bapak Komite dan Ibu Kepala Sekolah bahwa di sekolah binaan Ibu yang menjadi perwakilan untuk dilaksanakannya supervisi mutu ya adalah SD Negeri Sukatani 6, ya. Untuk itu kita berikan oplos dulu kepada SD Negeri Sukatani 6 ya. Mudah-mudahan semangat,
tetap sehat kita semuanya dan kita dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, apa sih supervisi mutu itu ya? Supaya dijelaskan sebentar, nanti ada share screen-nya. Jadi supervisi mutu ini adalah proses supervisi oleh pengawas pembina dalam rangka mengawal upaya peningkatan mutu pada satuan pendidikan. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Komite, dan semua keluarga besar Sukatani 6 ini silahkan melihat rapot mutu tahun 2019. Ya. Di dalam rapot mutu itu tercantum 8 standar nasional pendidikan. Dari 8 SNP itu, mana komponen mana yang masih nilainya paling rendah? Paling rendah bukan berarti nilainya itu 3, 4, bukan. Tetapi kita bandingkan nilai paling rendah itu adalah dari tahun-tahun sebelumnya, ya, karena rapot mutu itu dilaksanakan mulai tahun 2017, 2018, dan 2019. Nanti sama-sama evaluasi, ya. Komponen mana, standar mana dari 8 standar nasional pendidikan ini yang kira-kira kita mau tingkatkan mutunya. Ya, kita harus berkomitmen sama-sama agar di dalam peningkatan standar nasional pendidikan ini kita sama sejalan, ya. Jadi kita sama sejalan. Kalau seandainya ya di standar isi misalnya, ya, mari kita sama-sama berkomitmen untuk meningkatkannya di standar isi dulu, ya. Jadi kita satu standar aja dulu, tidak usah kita dari 8 standar kita melihatnya 2 atau 3 standar, satu aja dulu. Apa kekurangan atau kelemahan dari standar yang ada di Sukatani 6, ya. Maksud di sini adalah bukan pengawas mencari-cari kelemahan atau kekurangan sekolah, bukan. Tetapi kita sama-sama mencari tahu dan mencarikan solusi yang terbaik bagaimana di dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SD Negeri Sukatani 6 ini. Sampai di sini paham Bapak dan Ibu? Paham ya? Ya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau tidak masa pandemi COVID-19 seperti ini, mungkin Ibu ke sekolah ya. Kemudian Ibu juga ingin tatap muka langsung dengan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak dan Ibu guru untuk melaksanakan supervisi. Jadi satu persatu gurunya gitu kan. Tetapi di sini sama aja ya. Ibu mau melaksanakan supervisi ini ya melalui virtual ini, dan mari kita sama-sama instrumen yang sudah diisi kemarin oleh sekolah, mari kita sama-sama supervisi. Kita sama-sama lihat ya, apakah betul yang diisi oleh sekolah itu seperti itu ya. Karena di sini indikatornya sangat banyak dan juga melibatkan semua guru. Jadi tidak hanya 1-2 guru, tetapi semua guru yang ada di Sukatani 6 ini. Ya, sudah siap semuanya? Sudah ya? Bapak dan Ibu, kenapa sih kita harus mencapai 8 standar nasional pendidikan? Itu tertuang di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan juga Permendikbud nomor 15 tahun 2018, ya. Tentang tugas pengawas sekolah memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih yang disupervisi itu apa saja gitu ya? Nah, yang disupervisi itu yang pertama adalah pemahaman 8 standar nasional pendidikan.
Mungkin kalau sudah biasa mah ya, Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan 8 SMP, saya mah sudah biasa Bu, sudah hafal. Tetapi kita pahamkan dulu ya, kita pahamkan dulu apa itu standar isi, kemudian apa itu standar proses, standar kelulusan, kemudian standar sarpras dan lain sebagainya ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, untuk standar sarpras dan juga standar PTK ya, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kalau PTK itu tidak bisa kita sekarang misalkan butuh guru langsung kita mendatangkan guru honor, tidak seperti itu ya. Sekarang itu betul-betul harus selektif untuk kita mencari atau mengambil guru honorer ya. Jadi tidak boleh kita kepala sekolah mengangkat guru honorer sembarangan sekarang mah ya. Ada aturannya, ada payung hukumnya. Kita kalau kurang guru harus lapor dulu ke pengawas, kemudian lapor dulu ke kasih TPK ya. Kemudian bagaimana mencari solusinya, baru kita nanti bagaimana ini. Ada guru honorer juga kita harus daftarkan dulu di Dinas Pendidikan ya. Jadi tidak boleh sembarangan kita butuh guru untuk mengambil guru honorer. Artinya bahwa standar TPK dan standar sarpras di dalam 8 standar nasional pendidikan ini tidak usah kita prioritaskan untuk kita supervisi ya. Jadi walaupun nanti di dalamnya mungkin kalau misalkan sarana prasarana yang lain yang betul-betul sebagai media pembelajaran mungkin kita akan supervisi ya Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya tadi pemahaman 8 standar nasional pendidikan, kemudian yang keduanya bagaimana keterlaksanaan 8 SNP itu di sekolah. Sudah dilaksanakan atau tidak gitu ya. Kemudian bagaimana guru-guru paham tentang 8 SNP atau belum ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana upaya meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Sukatani 6 ini didasarkan temuan dari hasil EDS kelemahan yang dihadapi oleh sekolah. Jadi boleh dari hasil EDS atau juga boleh dari rapot mutu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita langsung perhatikan aja, Ibu mau share screen ya. Di sini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang ada suara Ibu kurang atau kurang jelas, pakai caption ya. Bu, apa Wahyu bisa dibuka? Pak Wahyu kok nggak bisa dibuka nih? Share screen Ibu. Mohon maaf ya. Ini nggak bisa dibuka Pak Wahyu. Ibu nggak bisa share screen. Cobi. Host disable participant screen sharing. Jadi host tidak bisa mengirim. Dibuka Pak Wahyu. Di unmute Pak Wahyu. Sudah Bu. Maaf, nanti hostnya dioper lagi ya Bu ya. Diokein. Nah, sudah. Ibu sudah. Jadi host Ibu sekarang. Ya, sip. Ya, makasih. Masuk nggak Bu? Masuk. Ya, silakan Bu. Sudah ada ya? Sudah kelihatan? Bentar lagi proses Bu. Sudah masuk Bu. Ya.
Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah lembar instrumen supervisi monitoring ya mutu pendidikan yang ada di Sukatani 6. Kita lihat dari atas dulu. Nanti nama sekolah ya SD Negeri Sukatani 6, kemudian NPSN, kabupaten atau kota Depok, provinsi, nama pengawas atau supervisor ya. Kita sama-sama lihat ini kurikulum yang digunakan sekolah centang salah satu. Untuk saat ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum darurat dalam kondisi khusus ya. Berarti yang ini. Yang dipilih ya centang salah satu. Kemudian daring, luring atau kombinasi daring dan luring, kita pasti kombinasi daring dan luring ya Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya di sini kesiapan infrastruktur nih. Kepemilikan perangkat pendukung belajar daring dari rumah. Di sini perangkat gawai. Di sini perangkat gawai itu termasuk di dalamnya komputer, laptop ya Bapak dan Ibu. Jadi ini termasuk satu aja. Jadi termasuk satu komunitas, satu grup ya. Jadi gawai itu terdiri dari Android, HP, komputer, laptop ya. Jadi ini sama nih yang dipakai warna hijau. Kemudian akses internetnya punya guru. Kalau punya silahkan ya. Aksesnya 100%. Kemudian listriknya bagaimana? Kemudian aplikasi pembelajaran daringnya seperti apa? Ya, apakah semua guru sudah betul-betul menguasai aplikasi pembelajaran daring atau belum? Ya. Nah, di sini boleh kalau bisa mah interaktif aja ya Pak Wahyu. Halo? Maksudnya gimana, Bu? Jadi gini maksudnya Ibu kan mau supervisi, ini ceritanya monitoring, ya kan? Kalau misalkan atau salah satu boleh mewakili, Ibu kepala sekolahnya juga boleh. Ini misal perangkat gawai, jadi Ibu langsung catatkan gawai udah punya semuanya gitu kan? Ya. Udah punya semuanya ya? Ya. Ya gitu. Maksudnya ini diaktifkan, ini di mute semua Bu, tapi memang kalau iya nggak apa-apa. Ya. Katanya sampai 9.50 ya. Iya nggak apa-apa kita ngebut aja. Langsung ya. Kalau kemudian siswa juga sama, seluruh siswa memiliki. Berarti berapa menit lagi nih Pak Wahyu? 15 menit lagi ya. Ya. Kemudian bantuan biaya pendukung pembelajaran daring, Ibu maunya sejam ini. Nggak apa-apa lah ya. Kemudian bantuan biaya pendukung ini sudah semuanya dapat pulsa nih dari pemerintah belum? Kalau sudah berarti nanti di sini dicantumkan ya. Kemudian pulsanya itu dari pemerintah pusat aja atau ada dari Kota Depok, ada nggak? Bu Yati? Dari pemerintah pusat, Bu. Oh, jadi satu aja. Yang berita dari Bu Yati. Oke. Satu. Iya, berupa apa? Kuota internet. Oh, berarti berupa pulsa aja ya. Ya, lanjut. Kemudian kepemilikan perangkat pendukung pelajaran luring. Sekarang kan tadi kita sama-sama ya daring sama luring. Di sini perangkat gawai sama ya, ini mah isinya sama. Kemudian ini nanti Ibu yang ngisi. Kemudian kemampuan guru dan memanfaatkan teknologi pembelajaran nih. Pakai apa saja nih, Bapak dan Ibu? Ya Pak, pakai Wikipedia, pakai Google atau lainnya? Silahkan ya. Nanti melalui Bu Yeti mungkin Ibu mau minta penjelasan dari Bapak dan Ibu guru supaya kita kompak ya. Kemudian menggunakan media digitalnya apa saja, ini juga sama. Melakukan interaksi dengan media komunikasi sosialnya melalui apa nih? Kita mengajar kepada siswa kita melalui apa? Melalui WhatsApp, Messenger, email, atau apa?
Ya. Atau semuanya? Boleh. Kemudian pernah Zoom meeting atau Google Meet? Nah, itu ya. Terus kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi. Apakah guru punya modul belajar sendiri? Atau bahan ajar cetak? Atau alat peraga? Dan lain sebagainya. Ini ya Bapak dan Ibu yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu. Nanti Ibu sampaikan ke Ibu Yeti ya. Kemudian di dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi ini. Menyesuaikan perangkat pembelajaran. Di sini guru perlu menyesuaikan perangkat pembelajaran. Nah, ini adalah tugas guru. Program tahunan buat silabus, RPP, buku guru dan buku siswa, lembar tugas terstruktur. Ini semuanya guru mengerjakan, berapa persen yang tidak, berapa persen yang mengerjakan, ya. Kemudian menyesuaikan dokumen RPP. Seluruh guru menyusun RPP minimal tujuan, proses, dan evaluasi yang seperti Ibu sampaikan ya. Jadi RPP itu ada yang selembar, katanya ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar. Silahkan mana yang Bapak dan Ibu mau buat ya. Ibu mah nggak bakalan harus segini, harus berapa lembar, tidak. Yang penting judulnya itu ada tujuan, proses, dan evaluasi ya. Ibu percaya semuanya pasti membuat. Kemudian menyampaikan pembelajarannya seperti apa? Ya, seluruh pelajaran muatan lokal atau melalui pendidikan kecakapan hidup. Kita tentunya ini disesuaikan dengan pemetaan KD sesuai dengan SK Balitbang ya, Bapak dan Ibu. Kemudian memanfaatkan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru apa saja ini? Ya, di dalam mengajar atau menyampaikan materi baik itu daring ataupun luring. Berikutnya menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan. Udah habis waktunya, gimana nih? Pak Wahyu. Bapak dan Ibu, mungkin kita lanjut ya. Mau lanjut kapan nih? Aduh, ini mah tanggung nih. Nanti saya siapkan lagi, Bu. Nanti saya siapkan lagi deh. Jadi ini udah di hitungan 5 nih, udah selesai. Iya, nanti saya siapkan lagi, Bu, boleh? Boleh. Dilanjut kali Bu nanti. Ibu pakai itu. Iya. Ya, silakan. Iya. Sedang dipersiapkan oleh Ya, tenang. Iya, Mang. Ibu jalan dulu saja deh, Bu. Nggak apa-apa, nanti kalau langsung off berarti kita sudah paham bahwa memang. Oh, iya. Oke. Ya. Berikutnya menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan tadi sudah disampaikan dan menyelenggarakan hasil belajar siswa. Di sini guru menyelenggarakan penilaian hasil belajar siswa itu dengan berupa apa ini? Kuis ada, ya kan? Kemudian proyek juga kita ada tugas-tugas, kemudian portofolio dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti yang memberikan kesimpulan adalah Ibu ya. Kesimpulannya seperti apa? Yang dari poin 1 sampai dengan poin 3, kemudian analisis akar masalah. Di sini adalah apa yang menjadi permasalahan, kelebihan dan kekurangan atau yang ada di dalam pembelajaran BDR ini. Kemudian rekomendasinya harus seperti apa? Nanti ini Ibu ya, kemudian waktu pelaksanaan Ibu melaksanakan monitoring supervisi ini adalah hari ini dan mungkin hari Senin ya. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Nah, di dalam tindak lanjutnya tentu saja berpedoman kepada apa yang menjadi akar masalah dari pembelajaran BDR yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang perlu Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi ya di lain kesempatan. Dan di sini instrumen supervisi keterlaksanaan belajar dari rumah ini Ibu sudah sampaikan ya, walaupun secara daring ini penilaiannya adalah angka skala 0 sampai 100 ya. Jadi artinya kalau Bapak dan Ibu sudah membuat RPP semuanya berarti nilainya 100 ya. Tetapi kalau masih ada beberapa yang belum tentunya kurang dari 100. Jadi skalanya 0 sampai 100.
Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan sambil menunggu, mudah-mudahan aja enggak ini ya, belum off. Iya Bu, betul Bu. Enggak. Nanti kalau mau diperpanjang saya susun lagi sebentar, waktunya mungkin keluar dulu nanti. Ya, mangga. Sambil ini aja, sambil berjalan, silakan. Bu Haji, hostnya boleh dioper ke saya lagi Bu? Hostnya dioper ke saya, ada di sebelah. Berarti ini Ibu stop share dulu ya? Ya, stop share dulu. Oke. Itu ya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau tanya, silahkan. Ayo silakan sambil menunggu ya, mudah-mudahan ini ada penambahan, biarin aja sambil menunggu ya. Biar semuanya paham dulu, silakan kalau ada yang mau nanya. Ayo Bu Fitri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, untuk RPP. Bu Fitri suaranya kurang kencang. Ya, sedikit ya. Tadi kalau pada ini gimana Bu? Dari Ya, silakan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk pembelajaran daring itu RPP-nya sampai bulan November atau Desember, Bu? Ya, Bapak dan Ibu, sebetulnya pembelajaran itu kita sampai Desember. Desember ya? Iya, ya. Jadi artinya Desember ini kita menyelesaikan program-program di semester untuk semester 1 ini ya. Ya, jadi mungkin sampai selesai Bu Fitri, kita selesaikan sampai penilaian tengah semester. Ya. Terus untuk ini Bu, untuk pembagian hasil PTS. Ya. Itu memang apakah harus PDF apakah boleh tatap muka, Bu? Ya. Begini Bapak dan Ibu. Iya. Sekolah lain, Bu, ada yang tatap muka. Iya. 5 orang ke sekolah. Kalau menurut Ibu bagaimana ya? Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, mungkin ini untuk semuanya ya. Untuk semuanya, mohon perhatian. Jadi untuk sekarang ini daerah Sukatani terutama ya, kita itu kayaknya masih zona merah ya. Jadi kalaupun udah naik ke zona orange ya, kalau bisa mah jangan dulu ada tatap muka lah ya. Jadi kita usahakan nilai untuk PTS ini kalau boleh Ibu sarankan ya, secara online aja ya. Kecuali Bapak dan Ibu kalau misalnya ya ada siswa yang tidak punya gawai, tidak punya Android. Nah, itu bolehlah beberapa orang, tapi orang tuanya ya jangan siswa ada yang ke sekolah. Orang tuanya boleh dibagikan secara manual ya, secara luring, secara hasil, boleh ke sekolah tetapi tidak melebihi dari 20 orang. Jadi kita atur waktunya ya, dibagikan, jangan ngumpul, pokoknya jangan berkerumun ya. Kemarin aja Ibu di Cilangkap 1, Ibu udah
kok rame gitu, ada apa gitu kan, lagi pembagian nilai PTS. Ya mungkin di daerah Cilangkap mungkin udah katanya udah izin Pak RT Pak RW, tapi kan udah izin Pak RT Pak RW juga kan tetap aja, ya kan? Ya, untuk kita mah jangan dulu lah ya, saran Ibu mah. Jadi kita mah udah pokoknya ikuti protokol kesehatan. Kalaupun itu untuk yang luring jangan lebih dari 20 atau 10 orang. Ya. Yang ke sekolah juga gantian, 2 orang, Bu. Ini kan nggak semua ya kan? Nggak semua yang Ya. luring. Jadi kita gantian aja Ibu. Boleh Ibu nanti jam 8 ya, 3 orang boleh. Kemudian 2 orang lagi silakan dikasih ya. Jadi tidak ada kerumunan orang. Tidak ada kumpul-kumpul ya. Ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita semuanya harus jaga kesehatan diri kita sendiri dan juga keluarga kita, kemudian guru-guru kita, ya kan, kepala sekolah semuanya, pengawasnya juga, kemudian masyarakat sekitar sekolah, ya itu harus kita jaga semuanya. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah ya, sehingga kita beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Amin. Paham ya Bu Fitri? Sudah. Ya. Mangga Bu. Ya. Ada lagi silakan. Yang lain? Pak Dani silakan. Ya mangga Pak Dani. Ya. Yang lain siapa? Ada Bu, Pak Ayu. Siapa? Jadi begitu ya Bapak dan Ibu, saran Ibu, mudah-mudahan jangan ada kerumunan di sekolah ya. Kemudian jaga kondisi semuanya. Jadi kita itu katanya yang diutamakan sekarang itu adalah kesehatan, ya, keselamatan semua keluarga besar sekolah. Kalau keluarga besar sekolah itu kan semuanya ya, mencakup orang tua murid, masyarakat yang ada di sekitar sekolah, ya kan seperti itu. Jadi kita harus jaga. Kalau yang bisa online silakan di PDF-kan atau di foto, misalkan belum bisa PDF silakan difoto, share ke WA nih nilai PTS-nya. Kalau tidak punya itu ya, tidak punya Android, orang tua siswanya silakan Ibu ambil di sekolah itu ya nilainya. Iya. Dipoto boleh kata Bu. Gimana? Bu, ada yang mau tanya lagi boleh? Enggak jelas suaranya? Iya, mau tanya. Bu Numi mau nanya Bu. Boleh. Bu Numi. Udah. Ada berita tentang guru-guru akan divaksin. Itu benar tidak ya? Gimana? Vaksin guru-guru katanya dengan itu. Ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ya kita berdoa sama Allah, kita berdoa semuanya, mudah-mudahan segera ada vaksin ya, vaksin untuk COVID-19 ini. Dan katanya yang diutamakan itu menurut Pak Gubernur ya, dari berita-berita di TV, malah di Puskesmas Tapos itu udah ada bagaimana sosialisasi nanti simulasinya untuk pelaksanaan vaksinasi. Jadi yang diutamakan itu adalah Kota Depok katanya. Jadi Bodebek, Bogor, Depok, dan Bekasi yang akan diutamakan pertama kali untuk diberikan vaksinasi. Kemudian yang diberikan vaksinasi itu yang pertama adalah TNI Polri ya. Kemudian tim medis. Kemudian ya tim medis, kemudian Bapak dan Ibu guru kan semuanya gitu kan. Ya, mudah-mudahan aja. Ya. Aku disuntik. Ya, disuntik Kemarin Bapak. sudah ada pendataan Bu. Oh, udah. Udah ada pendataan, cuman kami guru-guru agak-agak sedikit takut Iya, gitu Bu. takut. Kalau memang belum ada dari dinas, bagaimana? Apa bisa ditolak apa gimana ya Bu?
Oh, itu harus dinas dulu. Harus lapor dinas dulu ya, karena kan kita mah induknya teh dinas pendidikan, ya kan? Iya. Jadi segala Iya. sesuatu ya emang kita kemasyarakatan, apalagi ini didata oleh Kemenkes misalkan ya, atau puskesmas setempat, ya didata mah boleh-boleh aja, tapi nanti pelaksanaannya sebelum disuntik laporan heula. Ya, jangan tiba-tiba jos aja disuntik ya. Ntar imunisasi apa cenah itu, vaksin apa? Ya kan harus jelas. Jadi kurang jelas. Jadi Kita guru-guru pada takut, Bu. nanti enggak, jadi jangan langsung tiba-tiba kumaha ada orang yang udah vaksin ini jos aja mentang-mentang kita ini, jangan ya, kita itu harus harus cerdas. Jelas. Ya. Jadi kita misalnya ada yang dari puskesmas untuk mendata guru-guru yang ada di Sukatani 6. Ya boleh-boleh aja mendata, ya kan? Cuman sebelum pelaksanaan pasti ada informasi dan pemberitahuan dari dinas pendidikan, ya. Karena itu kan dinas pendidikan dan dinas kesehatan kan pasti sama-sama. Nggak mungkin dinas kesehatan jalan sendiri gitu, nggak bisa seperti itu. Pasti dia izin dulu. Kalau misalkan mau memberikan vaksinasi ke guru-guru, pasti izin dulu ke dinas pendidikan. Dan pasti yang memberitahukannya juga melalui dinas pendidikan, ya. Jadi kita nggak usah khawatir, insya Allah ya, kita selalu dilindungi Allah, ya kan. Amin. Kalaupun nanti ada vaksin, ya mudah-mudahan itu menjadi menjadi obat dan kekebalan, jadi kebal diri kita ini semuanya, jadi sehat semuanya, ya. Amin. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, ya. Jadi di data mah silahkan aja didata, tapi dalam artian kita jangan mau tiba-tiba disuntik, ya. Tapi kita harus ada pemberitahuan dulu dari dinas pendidikan, karena kita itu instansinya dinas pendidikan, ya. Iya. Segala sesuatu dari dinas pendidikan, ya. Siap, Bu. Ya. Bunda, yang boleh? Pak Sugi, Pak Dani? Rutin nanya. Boleh. Bu. Ya. Silakan. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Ya, ini mau nanya Bunda. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau nanya masalah PDR Bunda. Nah, ini kan ada siswa atau beberapa siswa yang tidak mengerjakan PDR gitu. Terus bingung, saya juga udah konsultasi ke orang tuanya, kenapa nggak bisa, karena katanya anaknya dibawa sama ayahnya ke kampung atau itu 2 minggu ini, tapi bukunya nggak dibawa Bunda, tugas-tugasnya. Jadi selama 2 minggu ini nggak ada laporan PDR-nya ke saya gitu. Ya. Jadi penilaiannya seperti apa nanti Bunda ya? Ya, baik. Bapak dan Ibu, masalah seperti ini tidak hanya dialami oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di Sukatani 6 ya. Jadi masalah ini mungkin dialami oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di wilayah Indonesia ya. Jadi semuanya sama masalahnya. Jadi tidak usah khawatir, yang jelas Bapak dan Ibu sudah menyampaikan kepada orang tuanya untuk mencari keberadaan siswa ada di mana tuh siswanya ya. Kemudian kalau misalkan dibawa sama bapaknya ada di mana, ya kan? Kita silahkan mencari tahu, ya. Kalau misalkan emang di luar Sukatani dan aman buat kita, silahkan kita home visit, ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Jangan sampai juga kita anak yang nggak belajar ya udah didiamin aja, kan bagus nih Bu Tin ya kan sudah mencari tahu keberadaan anaknya gitu. Kalau misalnya ya sudah dikasih tahu orang tuanya, kemudian kita juga sudah mencari tahu keberadaan anaknya di mana, kemudian tidak ikut-ikut aja, itu mah harus gimana ya kan? Iya, betul. Nah, ya, betul. Jadi untuk nilai ya bukan kita ini ya, kan kita udah cari anaknya. Nah nanti kalau misalkan tiba-tiba orang tuanya laporan ke gurunya bahwa anaknya itu dibawa bapaknya atau ini, kita bilang aja begini, Ibu, mohon maaf, ini untuk nilai-nilainya bagaimana? Ya, sudah saya lakukan Bunda seperti itu. Sudah Bunda saya lakukan. Kan mungkin karena
pisah gitu ya Bunda. Jadi antara suami istri itu udah pisah. Jadi anaknya itu ikut bapaknya selama 2 minggu ini gitu. Saya tanya sama bundanya, terus buku-bukunya dibawa nggak Bunda gitu. Kalau misalnya dia dibawa bukunya kan bisa belajar ya Bunda dia. Langsung dimanapun mereka berada, kalau buku-bukunya dibawa pasti bisa gitu kan. Ngirim tugas-tugasnya. Nah sama ini saya bingung jadi nilainya gimana gitu. Iya, iya, iya. Ya, jadi untuk sementara mungkin yang penting keberadaan anaknya kita sudah Ya. tahu, ya. Kemudian orang tuanya juga sudah paham, ya. Ya. Ya, dan kalau bisa silakan kontak gitu, ya. Walaupun bagaimana kan itu anak suami, anak mantan suami istrinya gitu kan. Jadi silakan kontak. Bagaimana Ibu ini pembelajarannya gitu. Takut ketinggalan kan kasihan gitu kan. Kalau misalkan ikut terus sama bapaknya, gimana caranya Ibu supaya bisa belajar kembali, gitu ya? Ya, terima kasih Bu Haji. Ya, terima kasih Bu Tin, ya terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya sudah sangat peduli dengan anak-anak murid kita, ya. Jadi walaupun bagaimana sekarang kondisinya, kita tetap semangat mengajarnya. Anak-anak juga mudah-mudahan tetap semangat belajarnya, ya. Ada lagi? Pak Wahyu bisa difotoin ya semuanya. Untuk file Ibu juga. Iya, iya Bu. Ya. Siap ya. Ya, boleh dibuka maskernya. Ya, Pak Dani sisiran dulu. Ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, Pak Wahyu, Bu Yeti, Bu Siti, Bu Naomi, Pak Ian, Pak Sugi, Bu Tin, Bu Yeti, Bu Wiwik, Bu Fitri, semuanya ya. Semuanya terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live ya. Ya, berarti. Terima kasih. Mangga. Terima kasih kepada Bunda Haja Ayulia yang sudah meluangkan waktu dan memberikan materi, informasi mengenai instrumen supervisi ini. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya sebagai pembicara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila ada kata-kata saya yang kurang tersusun. Dan kita akhiri saja Zoom meeting di hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri saja wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Wahyu, Bunda Haja Ai, Bu Edi. Ya, mari Bu. Bapak Ibu guru semua. Sehat selalu Bu Haji. Amin. Terima kasih. Ya. Sudah keluar, Ibu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.